Alright, balik lagi guys. Jadi hari ini yang mau saya sharing adalah salah satu fitur di Windows yang sangat bermanfaat dalam hal percopy pastean. Dalam hal copy paste. Nah, jadi kalau misalnya kita mau copy atau cut, itu kan nanti bakal di paste. Nah, pas kita copy cut paste ini akan lebih gampang atau lebih membantu ketika kita menggunakan salah satu fitur yang disebut dengan clipboard. Nah, jadi clipboard ini sangat bermanfaat ketika kita ingin menempel atau melakukan paste dari beberapa item yang sempat kita copy. Jadi, contohnya nih ya, contohnya. Saya tulis yo, hey. Nah, ini sekarang saya mau copy yang bagian yo. Terus dengan Ctrl C ya, ini pakai Ctrl C. Terus di paste di sini. Habis itu saya mau copy yang ini, Ctrl C lagi, terus Ctrl V, terus Y-nya Ctrl C, Ctrl V. Nah, sekarang saya mau nge-paste yang hey-nya aja. Berarti saya harus nge-copy lagi dong yang ini, atau dari sini. Intinya hey-nya harus di-copy lagi kan. Padahal sebenarnya nggak perlu kayak gitu loh, karena yang sudah sempat saya copy sebelumnya itu masih tersimpan di riwayat, di history dari item yang sempat saya copy. Nah, disitulah makanya itu disebut dengan clipboard. Nah, jadi clipboard ini berisi seperti riwayat dari item-item yang sempat di copy atau di cut gitu. Jadi bentuknya adalah seperti, saya mau nunjukin bentuk clipboard itu seperti ini. Nah, ini kan tadi saya sempat nge-copy bagian yang you hey boy, nah kayak gini, jadi dia masih tersimpan kan, sehingga kalau saya mau nge-paste yang bagian hey, tinggal pilih yang hey, nanti dia muncul. Nah gitu, jadi enak banget, bisa dipakai untuk apapun sih, untuk apapun yang bisa mempersingkat waktu daripada harus nge-copy lagi, balik lagi gitu. Jadi, nah clipboard ini dimunculkan bisa dengan beberapa cara. Yang pertama, tadi saya memunculkannya dengan cara yaitu menggunakan shortcut keyboard. Jadi, tahu kan shortcut keyboard tuh kayak misalnya yang tadi Ctrl C, Ctrl V, Ctrl O. Kalau misalnya mau pakai keyboard untuk menjalankan suatu perintah tertentu tanpa mengklik-klik gitu. Jadi shortcut keyboard untuk clipboard itu bisa menggunakan Windows button plus V. Jadi Windows V. Windows button tuh yang itulah yang di sebelahnya Alt. Jadi kalau misalnya ini keyboard kalian, Windows button itu yang ini. Nah, yang ada kayak jendela gitu. Namanya juga Windows jendela. Nah, terus dikombinasikan dengan huruf V, nanti akan memunculkan clipboard seperti yang tadi saya tunjukkan ini. Oke. Bisa juga dengan menggunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan keyboard touch. Keyboard touch ini apa? Keyboard touch ini keyboard yang muncul di screen kalian itu loh. Nah, cara munculin keyboard touch-nya itu dengan melihat di taskbar bawah ini. Itu kan bagian sini. Nah, ini ada gambar keyboard nih. Ini kan touch keyboard, jadi kayak virtual keyboard gitu. Nah, ini muncul. Nah, di keyboard touch ini kalian bisa pilih yang icon yang ini. Nah, ini adalah icon dari clipboard yang kalau misalnya diklik, nah akan muncul clipboard dari history item yang pernah di copy sebelumnya. So, jadi itu adalah cara memunculkan clipboard yang sangat mudah. Nah, sekarang ada salah satu aplikasi, maksud saya kita bisa mengaplikasikan ini ke banyak hal. Nah, ini saya akan ngasih salah satu contoh pengaplikasian di dalam hal pengcopy dan paste data gitu. Nah, jadi ini udah saya siapin ya. Nah, ini saya mau membuat data dalam bentuk seperti ini.
Jadi seperti dirangkum tentang volume of transaction, dan kebetulan salah satu, misalnya nih permisalan aja, salah satu volume transaksi untuk indeks saham di XYZ gitu. Nah, dari sini, jadi di sini untuk kuartal pertama Q1 itu ada bulan Januari, Februari, Maret, dan di sini yang harus diisi adalah bagian tanggal atau date dan volume transaksinya. Data raw-nya atau data mentahnya aslinya kayak gini. Nah, jadi gini bentuknya. Jadi dari bulan Januari, Februari, dan Maret juga. Tapi di bentuknya tuh menyusun ke bawah gitu loh. Sehingga kalau misalnya saya mau nge-copy, biasanya kan yang dilakukan adalah dengan meng-copy satu-satu. Contoh, kalau misalnya saya mau blok yang bagian date-nya, atau bisa juga langsung ke bagian ini kan volumenya, ini tanggalnya. Lalu bisa pilih copy, terus di paste di sini. Nah, gini kan. Terus balik lagi untuk yang bulan Februari. Tapi sebenarnya nggak usah bolak-balik tuh bisa loh. Jadi kita undo dulu ya. Caranya adalah dengan memanfaatkan clipboard yang tadi tuh loh. Sehingga kalau misalnya kita milih yang ini terus kita copy, nggak perlu langsung di paste, bisa kita lanjutkan dengan bulan Februari untuk di copy. Nah ini, tekan copy, begitu pula dengan yang bulan Maret. Jadi dipilih dulu satu persatu untuk di copy, lalu nanti dipindahkan sekaligus dengan menggunakan clipboard. Jadi untuk yang bulan Januari, jangan pilih paste, jangan pilih Ctrl V, tapi pilihnya Windows V. Sehingga clipboardnya muncul. Nah, di sini pilihlah untuk yang bulan Januari. Kita lihat dari tanda yang bulan Januari ini, kebetulan formatnya adalah bulannya dipegang bagian depan. Jadi ini bulan 1, ini bulan 2, terus ini bulan 3. Pilihnya ini ya. Oke. Terus untuk bulan Februari, tekan lagi Windows V dan cari untuk yang bulan nomor 2. Lalu yang Maret, sama juga, pilih untuk yang bulan Maret. Nah, sekarang udah kelar semuanya dari Januari sampai Maret. Untuk data volume transaksi sudah terpaste semua. Nah, ini kalau misalnya kalian ngopi satu-satu tadi yang harus buka jendela maksudnya buka ini, copy terus paste ke sini, itu bisa kok, bisa juga. Biasa juga banyak yang menggunakan seperti itu. Tapi kalau menurut saya itu memakan waktu untuk ganti jendela satu ke jendela lainnya. Cara cepatnya menurut saya kayak gini. Karena kenapa? Karena ini kalau misalnya mau dibikin yang kayak tadi, mending ini bulan Januari sampai Maret. Kalau misalnya dibuatnya sampai bulan Desember, artinya 12 kali kita harus bolak-balik Windows, bolak-balik dua worksheet yang berbeda gitu. Dan itu menurutku memakan waktu yang cukup lama, artinya tidak efisien lah. Kalau bisa buka sekali terus buka lagi yang lainnya, setelah semuanya terkumpul kan lebih cepat gitu. Jadi mau 12 bulan, mau 100 bulan pun akan lebih cepat untuk dipindahkan datanya. Atau biasanya kalau dalam hal buka-buka jendela gitu, orang juga sering menggunakan fitur yang memang ada di Excel dengan memakai, sebentar. Nah ini, memakai view, terus yang di bagian arrange all ini. Nah, ini biasanya bisa, yang mana aja bisa sih, tergantung dari jenis tampilan datanya kayak gimana, tapi saya lebih suka yang vertikal, jadi kayak nanti bersandingannya kanan kiri gitu. Lalu oke. Nah, ini akan muncul kan bagian yang ini yang ringkasannya, ini yang data aslinya. Sehingga kalau saya mau copy paste satu-satu, yang kayak pilihan biasanya, tinggal copy dari sini, terus pindah ke sini. Terus, jadi pindahnya nggak terlalu banyak dibandingkan berpindah jendela yang lain menggunakan taskbar kayak gini, lebih lama. Tapi lebih cepat lagi dengan fasilitas clipboard yang kayak tadi gitu. Nah, jadi itu aja dulu. Simple banget kan? Tapi semoga bermanfaat ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Thank you and see you.